Putra Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa jadi sorotan. Di akun media sosialnya ia menulis jika ayahnya berhasil lengserkan agen CIA yang menyamar sebagai menteri. Publik menduga unggahan putra menteri ini tengah menyindir Sri Mulyani. Belum sepekan menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa kembali menjadi sorotan. Kali ini gara-gara cuitan sang anak Yudo Sadewa. Di akun media sosial pribadinya, Yudo Sadewa menulis jika ayahnya berhasil melengsarkan agen CIA Amerika yang menyamar menjadi menteri. Entah siapa agen CIA yang dimaksud. Walaupun tidak spesifik menulis nama menteri, publik menduga menteri yang dimaksud Yudo adalah Sri Mulyani. Sontak cuitan anak menteri ini viral dan menuai kontroversi. Tak lama Yudo Sadewa memberikan klarifikasi. Ia mengatakan jika postingan di media sosial hanya bercanda. Ini gak tau kenapa kok gue viral ya. Yang bilang itu sebenarnya gak beneran ya. Bu Sri Mulyani bukan agen CIA atau IMF ya. Itu gue hanya bercanda sama temen gue. Yudo juga menepis anggapan warganet jika postingan itu ditujukan untuk Sri Mulyani. Tapi aku klarifikasi nih, itu tidak benar. Itu hanya jokes yang diberikan kepada teman-teman aku terhadap Ternak Mulyono lah. Gue bilang agen CIA ya, Ternak Mulyono. Nah, setelah unggahan Yudo Sadewa viral, tak lama Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memberikan klarifikasi. Menurutnya anaknya masih kecil dan belum paham apa-apa. Dia nggak ngerti, masih kecil dan sudah larang atau sudah tidak main Instagram lagi. Jadi anak kecil nggak ngerti apa-apa, itu aja ya. Iya. Sudah menyampaikan Pak pesan personal dari Pak Menko mungkin ke putra. Sudah. Kan udah nggak ada lagi, di take down semua di Instagram juga. Unggahan Yudo Sadewa kini telah dihapus. Ia pun sudah menyampaikan permintaan maaf. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berjanji tak akan bergaya seperti koboi lagi. Hal tersebut ia sampaikan di rapat perdana bersama dengan Komisi 11 DPR RI. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berjanji tidak akan bergaya koboi. Hal itu ia sampaikan di hadapan anggota DPR saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 11 DPR. Saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 11, ia berjanji akan berpegang pada pidato yang telah disiapkan oleh stafnya. Termasuk pemaparan tentang kebijakan keuangan yang ia sampaikan, semua sesuai dengan bahan yang telah disiapkan stafnya. Kalau waktu ketua LP saya katanya ngomongnya kayak agak koboi, sekarang nggak boleh saya baru merasakan dampaknya, rupanya beda. Jadi sekarang saya akan stick ke pidato yang sudah disiapkan oleh staf saya di sini, Pak. Jadi nggak ada session bebas lagi. Pak Menteri, boleh koboi tapi ada isinya. Siap. Sebelumnya, Purbaya jadi sorotan akibat berbagai pernyataannya yang menuai kontroversi. Tidak hanya itu, gaya komunikasi Purbaya juga dinilai seperti koboi. Meski demikian, ia telah meminta maaf dan berjanji akan memperbaikinya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Usai rapat perdana dengan Komisi 11 DPR, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta untuk menemui Presiden Prabowo Subianto. Ia mengaku akan melaporkan perubahan anggaran tahun 2026 usai rapat kerja di DPR. Untuk laporan atau seperti apa? Laporan, kan ini tadi DPR kan ngomongin anggaran, ada berapa yang mesti dilaporin ke Presiden. Salah satunya apa yang mau dilaporin? Kan di sidang DPR kan pasti ada perubahan anggaran. Itu yang kita ajukan dan kita akan laporkan ke Presiden seperti apa hasil di sidang DPR. Itu jadi angkanya belum resmi karena masih didiskusikan juga dengan Pak Presiden. Terus anggaran apa yang mau diubah, Pak?
Sejumlah nama muncul dalam bursa calon Menteri Pemuda dan Olahraga yang saat ini masih kosong. Nama tersebut mulai dari Raffi Ahmad hingga pebalap internasional Moreno Suprapto. Siapa pengganti Dito Aryo Tejo untuk menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga masih menjadi misteri. Namun sejumlah nama muncul untuk mengisi kekosongan Menpora di Kabinet Merah Putih. Yang pertama ada Raffi Ahmad. Saat ini Raffi menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Selain itu, Raffi sebagai pemilik klub Rans Nusantara. Calon Menpora lain yakni berasal dari Partai Golkar, Putri Komarudin. Saat ini Putri merupakan anggota Komisi 11 DPR RI. Nama Wamenpora Taufik Hidayat juga masuk dalam bursa calon Menpora baru. Taufik Hidayat ini merupakan legenda bulu tangkis Indonesia. Selain Taufik, ada nama Moreno Suprapto. Pebalap internasional ini sekarang berada di Komisi 11 DPR RI. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Menpora belum dilantik karena berada di luar kota dan akan mengikuti jadwal pelantikan berikutnya. Berkenaan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, jadi pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan posisi sedang di luar kota sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini. Akan dijadwalkan kembali di prosesi pelantikan yang berikutnya. Pada 8 September lalu, Presiden Prabowo telah melantik menteri baru. Namun Menpora dan Menko Polkam masih kosong. Untuk isi kekosongan, Presiden Prabowo menunjuk Safri Syamsuddin sebagai Menko Bidang Politik dan Keamanan ad interim. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka buka suara menanggapi keputusan Presiden Prabowo dalam melakukan reshuffle atau perombakan kabinet. Menurut Gibran, keputusan tersebut sudah diperhitungkan matang oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya, terkait reshuffle ini adalah langkah-langkah yang sudah benar-benar dihitung matang oleh Bapak Presiden dari segala sisi, termasuk kinerja dan lain-lainnya. Dan ini dilakukan untuk agar pelayanan publik, mesin pemerintah itu bisa bekerja lebih optimal. Maka dari itu kita doakan yang terbaik untuk para menteri, wamen yang baru saja dilantik agar mereka ini bisa bekerja dengan baik dan sekali lagi menunjukkan kinerja terbaiknya untuk kita. Polda Metro Jaya menegaskan laporan TNI terhadap pegiat media sosial Ferry Irwandi tak bisa diproses. Pasalnya, laporan tentang pencemaran nama baik hanya bisa dilakukan oleh perorangan, bukan institusi. Polda Metro Jaya menegaskan aduan Dansat Cyber TNI terhadap Ferry Irwandi masuk kategori pencemaran nama baik. Namun sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, laporan seperti itu hanya bisa dilakukan perorangan, bukan institusi. Kan itu bagaimana kalau kita melihat yang Ferry Irwandi, pencemaran nama baik terhadap institusi atau terhadap seorang institusi? Korbannya kan ikuti aja dan jadi institusi. Hal serupa disampaikan oleh Ketua Indonesian Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Ia menyebut lembaga negara atau institusi tidak bisa membuat laporan pencemaran nama baik karena tidak memiliki legal standing. Kalau dia mewakili TNI, beliau tidak memiliki legal standing, ya. Kalau dia mewakili lembaga TNI, karena dalam putusan nomor 105 tahun 2024 itu sudah jelas, ya, bahwa terkait dugaan pencemaran nama baik, ya,
lembaga negara, kemudian pejabat atau institusi atau organisasi dilarang membuat laporan dugaan pencemaran nama baik. Jadi kalau yang Pak Dansat itu bertindak untuk dan atas nama institusi TNI, itu pasti laporannya ya diterima pengaduannya, tapi akan dihentikan dalam proses penyelidikan. Sebelumnya, Komandan Satuan Cyber Mabes TNI Brigjen TNI J.O. Sembiring menyebut Ferry Irwandi diduga terlibat dalam tindak pidana. Menemukan beberapa fakta-fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi sebagai warga negara yang taat dengan hukum. Kami tentunya mengedepankan hukum. Temuan ini didapat dari patroli cyber yang dilakukan oleh TNI. Pihak TNI juga telah berkonsultasi dengan polisi terkait kemungkinan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Ferry Irwandi. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam program Rakyat Bersuara, peneliti media dan politik Buniyani menilai ada dugaan keterlibatan geng Solo dalam unjuk rasa yang berujung kericuhan pada akhir Agustus lalu. Namun menurut PLT Jokowi Mania Andi Azwan, tuduhan Buniyani tersebut fitnah karena tidak berdasar. Jadi ya, ini Mas Iman, yang itu sebetulnya ada beberapa indikasi ke arah sana ya. Misalnya itu kalau kita membaca atau mendengarkan satu buktinya yaitu Pak Sri Rajasa, Chandra Rajasa ya. Itu dengan jelas dia mengatakan bahwa ini operatornya adalah geng Solo yang dibiayai oleh Riza Khalid. Gitu, beliau itu mengatakan begitu. Nah, meskipun kita misalnya saya ingin mendengar sebetulnya apakah beliau itu mempunyai betul-betul data keras apa enggak gitu. Tetapi kita sudah mendengar, tapi saya yakin beliau itu adalah karena beliau adalah orang intelijen tentu enggak ngomong sembarangan juga. Itu satu. Yang kedua, saya membaca laporan Republika itu dia mewawancarai seorang sumber namanya Ahu, itu bukan nama sebenarnya, itu namanya disamarkan. Ahu itu mengatakan bahwa dia itu disewa, diberikan uang, dijemput di Jawa Barat, di kampungnya di Jawa Piru, dibawa ke sini. Lalu sebelum datang ke Jakarta, kemudian dia itu diminta untuk membuat bom Molotov. Itu laporan Mas Aiman. Jadi itu clear bahwa dan orang ini Ahu ini dulu pernah 2 kali melakukan demo. Satu mendukung Gibran, yang kedua mendukung Pak Jokowi. Nah, dengan kata lain bahwa yang merekrut Ahu adalah orangnya Jokowi, orangnya Gibran. Oke, jadi gimana? Ini Ahu adalah perusuh. Ahu adalah perusuh, salah satu perusuh. Betul, tetapi dia ini belum ditangkap berarti Ahu ya, belum ditangkap ya. Betul, dia orang yang ketinggalan. Oke. Dia orang yang ketinggalan. Dia dari Jawa Timur, Jawa Barat. Jawa Barat, oke. Dia kemudian datang ke gedung DPR, depan gedung DPR. Dia ketinggalan. Dia ketinggalan. Dia nggak bisa datang. Teman-temannya sudah ke tempatnya Pak Sahroni. Oh, oke, waktu penjarahan. Betul, waktu penjarahan dia ketinggalan yang nggak bisa datang ke sana. Dia bawa bom Molotov juga. Dia kata laporan yang ditulis oleh Republika itu sebelum datang ke Jakarta diminta untuk membuat bom Molotov. Dan dia buat itu. Betul. Oke. Gitu. Dari Jawa Barat kemudian ikut menjarah di rumahnya Sahroni. Tetapi ketinggalan. Ketinggalan. Betul. Dan dia mengenal semua orang-orang yang sedang menjarah itu ketika ditunjukkan video. Itu teman saya. Tadinya dia itu membawa jaket saya. Kata si Ahu. Dan sebelumnya dia diminta untuk mendukung Pak Jokowi dan mendukung Gibran. Jokowi dan mendukung Gibran 2 kali. Jadi memang ini adalah operator lapangan demo. Laporan jurnalistik bisa dipertanggungjawabkan, real bisa menjadi kalau kami peneliti itu adalah data. Kelompok Solo yang tadi dikatakan disebutkan tadi Ahu tadi disuruh segala macam yang biasa kemudian melakukan demonstrasi membela Pak Jokowi dan Mas Gibran. Ya, ini saja. Laporan Republika. Pakai. Bukan Pak Buniyani ini Pak Buniyani menyampaikan ke kita. Pak Buniyani ya. Ini sebagai mungkin kepolisian bisa menyelidiki lebih lanjut. Siapa orang ini? Dengan informasi dari Pak Buniyani ini. Karena ini adalah suatu fitnah.
Kalau misalnya Harian Republika ini mempunyai source-nya ini, dia membuat ini, dia kan pasti ada recheck dan recheck. Bukan hanya oleh satu orang yang dia percayai. Mesti ada check and recheck dan balance informasinya. Bisa saja ini seperti kayak Ibu Ana itu. Ya, hanya asal nyeblak, asal ngomong. Mbak, kalau media pasti punya, dia kan highly regulated. Nah, dia kalau diatur. begitu itu kan masukan kepada pihak kode kepolisian. Oke. Ya, untuk menyelidiki lebih lanjut dengan orang ini. Berarti Maksudnya orang gimana? ini ya mempunyai gimana? niat sebagai anarkis. Kenapa? Karena membuat bom Molotov. Kan begitu. Tapi dia juga mengakui bahwa saya disuruh oleh Jokowi, disuruh oleh Gibran. Ini pertanyaan besar buat saya.